Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini adalah Passion pertama. Kita akan mengikuti perjalanan kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam rangka menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pada saat ini kami akan turut dalam perjalanan kesengsaraan yang Yesus hadapi untuk menunjukkan kasih setianya kepada kami. Pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat betapa besar kasih Tuhan yang nyata sampai pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang-orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus melalui pengajaran dan mujizat-mujizatnya mendapatkan berbagai respon dari mereka yang mendengarkan, melihat, dan merasakannya. Kita dapat melihat beberapa respon melalui perikop yang kita baca saat ini. Kita lihat bahwa ada banyak orang yang menjadi percaya dan menjadi pengikut Yesus. Ada juga yang hatinya menjadi gusar oleh karena merasa tersaingi, sehingga timbul kemarahan di dalam hati dan pikirannya. Dan mereka pun juga memunculkan strategi untuk menyingkirkan orang atau pribadi yang merasa itu sebagai saingan yang membahayakan kedudukan maupun jabatannya. Di saat para elit agama berkumpul untuk mencari kesepakatan menyingkirkan Yesus, di sana ada seorang imam besar, yaitu Kayafas. Sebagaimana tertulis pada ayat 49b dan 50, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Kematian Yesus memang untuk semua bangsa, untuk seluruh bangsa. Dan dikatakan di ayat 52, untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dalam pertemuan itu, mereka mendapatkan kesepakatan, yaitu sepakat untuk membunuh Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada saat itu Yesus menjadi buruan
bagi mereka yang tidak menyukainya. Di ayat yang ke-57 dikatakan bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Dalam perikop ini kita juga menemukan bahwa ada salah satu orang setelah melihat dan memperhatikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Itu artinya, apakah orang ini karena mendapatkan imbalan lalu menceritakan kepada orang-orang Farisi, atau keberaniannya untuk menyampaikan kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap respon akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Ketika menjadi percaya dan menjadi pengikut Yesus, maka setiap orang yang percaya akan dituntut untuk menjadi taat. Yang kedua, bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang sudah menjadi pengikut Kristus harus berani mengabarkan tentang kebenaran ini kepada orang lain, sekalipun ada banyak tantangan. Para elit politik mendapat kesepakatan untuk menyingkirkan Yesus. Kita sebagai orang percaya, mari kita bersepakat untuk makin membangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan, yang begitu besar mengasihi kita. Oleh sebab itu, di malam Passion yang pertama ini, mari kita tenangkan diri sejenak untuk mengikuti jalan salib yang Yesus tempuh. Kita bayangkan ketika Yesus berada di hadapan orang-orang yang akan menyalibkannya. Biarlah Roh Kudus menggelisahkan hati dan pikiran kita. Mari kita lakukan komitmen sebagai pengikut Kristus, sekalipun harus memikul salib. Roh Kudus akan menggusarkan hati kita, namun kasih-Nya akan menghidupkan semangat untuk rindu berada di kaki Tuhan, mendengarkan sabda-Nya, sehingga menghidupkan kita. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan saat ini. Kami boleh berada dalam perjalanan salib yang Yesus tempuh demi kasih-Nya kepada kami. Amin. Saya akan menyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 74, bait 1 dan bait yang kedua. Sekalipun kita tidak layak, namun Dia memanggil kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Selamat mengikuti Passion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.